Saudara-saudara, ada yang ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senangnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Ini bukan, begitu saya lihat baca itu berapa tahun yang lalu, saya semakin yakin. Akhirnya selalu saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, apapun mungkin dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita manusia pasti penuh dosa, pasti ada kesalahan. Tapi sekarang kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu membahu. Yang kuat tarik yang lemah. Yang lemah berhimpun kerjasama. Bersaing baik. Tapi begitu pertandingan selesai, bersatu. Bersatu. Ada yang mengatakan kalau bersatu itu tidak demokratis. Loh, demokrasi silahkan. Koreksi silahkan, kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah. Saya yakin di agama Kristen demikian juga. Thou shall not lie. Kebohongan itu tidak baik. Apalagi kebohongan yang menimbulkan kecurigaan. Kebohongan yang menimbulkan perpecahan. Kebohongan yang menimbulkan kebencian. Ini bisa merusak kita semua. Jadi saudara-saudara, kalau di agama Islam ada itu ajarannya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bayangkan. Jadi yang kita harus waspadai sekarang, kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan.
Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, kita tidak suka dikoreksi, tapi sesungguhnya itu mengamankan. Iya kan? Contoh paling sederhana, kadang-kadang kita lupa ada kancing yang tidak terpasang. Kemudian anak buah kita lari, Pak, seragam Bapak, Pak, Bapak kancingnya. Loh, ini anak buah kok berani koreksi. Tapi dia koreksi untuk mengamankan saya. Bayangkan, presiden muncul, kancingnya tidak. Iya kan? Jadi kadang-kadang saya dongkol juga sama ajudan saya. Cerewet banget nih. Tapi dia menjaga saya. Dia menjaga saya. Berapa kali saya diselamatkan. Iya kan? Ini cerita waktu saya masih aktif ya. Saya keluar dari ruangan mau ambil apel. Nggak tahu saya sibuk atau apa. Saya lupa pakai tanda pangkat. Lari anak buah saya, Pak, jangan keluar Pak, tanda pangkat Bapak tidak lengkap. Oh iya, jadi apa? Dia mengamankan saya. Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih. Kalau ada yang teriak-teriak, Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme. Wah, baru saya koreksi, apa benar? Oke, baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, ya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter. Jadi saudara-saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Kita memiliki masa depan yang bagus, walaupun ada kelompok nyinyir. Ya kan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja. Yang jelas, waktu saya kampanye udah sekian puluh tahun, saya selalu bicara Indonesia harus swasembada pangan. Selalu saya bicara, dimanapun. Waktu saya masih di Golkar pun saya sudah bicara itu. Saksinya banyak orang Golkar di sini. Karena saya alumni Golkar. Saya tidak berubah. Waktu saya kampanye terakhir, swasembada pangan yang pertama. Dan begitu saya jadi presiden, itu fokus saya. Dan saya beri target kepada tim saya, kita harus swasembada beras 4 tahun. Itu target saya, 4 tahun. Saudara-saudara, di perayaan Natal ini saya dengan bangga hari ini saya bisa menyampaikan, begitu lewat 31 Desember 2025, bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras. Tahun 2025 kita tidak import beras sama sekali. Tahun 2025. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.